Nama Yesus. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Bagian terakhir dari seri ini judulnya Blind Guides, pemimpin buta. Dan salah satu upaya Tuhan untuk membawa kita keluar dari salah satu penghalang utama untuk salah satu borders yang harus kita lalui adalah keagamawian, saudara. Dan nggak banyak yang berpikir bahwa keagamawian itu sesuatu yang mengganggu. Ya kita pikir itu biasa, mendingan lah, at least kita udah nggak bikin dosa lagi, menjauhi larangan dan menjalankan perintah, kita pikir udah selesai. Dan ternyata kalau kita baca di Alkitab, Yesus paling terganggu sama golongan orang-orang yang kayak gini. Bukan cuma terganggu, tapi sangat-sangat terganggu. Dan dia paling keras sama orang-orang yang seperti ini. Minggu lalu udah kita bahas, ada 3 bagian udah kita bahas. Dari pertama tentang self-righteous, ya, rasa benar sendiri, judgmental, penghakiman. Dan yang minggu lalu kita bahas tentang hipokrit, kepura-puraan. Dan bagian terakhir hari ini berbicara tentang the lack of compassion, ya, atau saya bilang sebagai compassionless, ketiadaannya belas kasihan. Dan ini diakibatkan oleh keagamawian. Kita akan lihat beberapa ayat, banyak banget ayat. Kalau saudara perhatiin di seri ini kita nggak pakai slide, nggak ada yang di depan, kita nggak dimanja dengan itu. Kita akan buka Alkitab. Pastikan kita bukan cuma tahu ayat-ayat seperti ahli Taurat, tapi kita benar-benar merasakannya ketika kita baca. Dan betapa mengerikannya roh agamawi ini membawa seorang akhirnya bisa jadi yang menjalankan perintah agama tapi nggak memiliki belas kasihnya Tuhan. Dan kita akan lihat nanti beberapa pembacaan. Markus 3 ayat 1-6 bagian pertama yang akan kita buka. Markus 3 kita akan lihat kesemuanya, kelima bagian ini semuanya adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, seolah dia kayaknya gini, masih banyak hari lain untuk dia sembuhin orang, tapi dia sepertinya sengaja melakukannya di hari Sabat. Untuk reveal something, untuk mengungkapkan atau menyingkapkan sesuatu yang ada di dalam hati kaum-kaum yang agamawi, ya. Markus 3 1-6, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya sebelahnya lumpuh. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Siapa mereka? Farisi dan ahli Taurat, orang-orang kaum agamawi memperhatikan ada orang yang lumpuh tangannya. Mereka malah memperhatikan apakah Yesus akan sembuhin di hari Sabat. Mau cari gara-gara, mau cari salah. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Ya, Yesus bilang sama orang yang lumpuh tangannya tadi, ayo sini, berdiri di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, kepada orang-orang yang berpikir dalam hatinya tadi, yang perhatiin apakah Yesus bakal sembuhin orang ini di hari Sabat, Yesus nanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ayat 5, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu yang tangannya lumpuh tadi, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkokol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Menarik, ketika orang nungguin nih, ini ada orang lumpuh sebelah tangannya, ya. Kalau Yesus sembuhin orang itu di hari Sabat, dia seolah sepertinya melanggar hukum hari Sabat. Tapi menarik yang Yesus lakukan, dia gak bilang engkau sembuh atau apapun itu. Dia cuma bilang, mana tangannya yang sakit, Pak? Dia tanya gitu, tangan lumpuh, benar? Dan orang itu langsung bilang, yang ini, Pak. Loh, kok sembuh? Dia bilang ini yang sakit. Loh, kok bisa sembuh? Udah gitu doang. Dan yang udah mengamat-amati mau cari salah jadi kesel. Kenapa? Karena Yesus gak pakai sembuhin, dia cuma tanya, yang mana yang lumpuh tangannya? Ulurkanlah tanganmu, mana yang lumpuh? Udah sembuh, gitu doang. Dan yang paling gak boleh kita lewatin di ayat ini adalah ayat 5, dan ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Compassionless,
hati yang tidak memiliki belas kasihan itu yang buat Yesus marah. Ya, bisa-bisanya ada orang sakit dan ada golongan tertentu yang gak merindukan kesembuhan dari orang ini. Bisa-bisanya cuman mikirin apa yang boleh dan gak boleh dilakukan di hari Sabat. Berduka cita itu kesedihan yang teramat sangat. Betapa agama bisa sampai level tertentu membawa seseorang jadi agamis tapi tidak memiliki belas kasihan, dan itu membuat Yesus berduka cita. Dan bukan cuma itu, dia marah. Dengan marah ia memandang ke sekelilingnya. Gimana caranya dengan marah memandang ke sekelilingnya? Pasti mukanya udah jelas beda. Ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Lukas 13 ayat 10 sampai 17 di bawah judul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Lihat, ini orang bungkuk, kerasukan roh jahat sampai bungkuk begini, gak bisa berdiri tegak, dan Yesus tumpang tangan dan langsung berdiri. Ayat 13, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Lihat, gusar itu benar-benar bukan cuma terganggu tapi kesel. Ya, gusar, marah. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak. Dia ngomong ke orang banyak, nyari masa. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan Yesus. Bisa-bisanya ikut bersuka cita ketika ada orang yang udah 18 tahun terikat roh jahat sampai sakit bungkuk dan di depan mata loh. Ini ngeliat mujizat, tapi nampaknya keagamawian menutup mata mereka dari mujizat itu. Harus ikut bersuka cita semua, harus kayak wow, magic, harusnya gitu. Harusnya ada keterpesonaan, kaget. Itu bukan sesuatu yang umum. Ya, orang yang benar-benar bungkuk tiba-tiba jadi berdiri tegak. Malah gusar dibilang. Wow. Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Di bawah judul menarik, lagi penyembuhan pada hari Sabat. Lihat, nampaknya Yesus sengaja terus-terusan melakukan ini pada hari Sabat, penyembuhan. Ngeri banget yang tadi kita baca di Lukas 13, benar? Dia bilang apa? Ada 6 hari untuk bekerja. Kenapa nggak datang di hari lain, Bu, selain hari ini? Gile banget, segitunya. Lukas 14 ayat 1 sampai 6, lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah satu seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya.
Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 5 sampai 18. Di bawah judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berapa 38 tahun, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya apa, saudara? Menurut ngana gitu. Ya maulah, harusnya jawabannya itu ya, saudara. Kita berharap itu kan jawabannya. Tapi jawabannya enggak. Jawabannya enggak jelas, enggak nyambung. Lihat ya jawabannya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat gak jawabannya? Malah bikin alasan, ditanya mau sembuh gak Pak? Ya, ini dia, ajaib manusia tuh. Jawab kayak mau gitu, atau enggak gitu. Malah alasan. Kasih tahu kenapa dia gak bisa sembuh. Seolah bukan Tuhan yang nyembuhin dia nanti. Seolah gara-gara ada kolam itu. Karena konon katanya, kolam itu sering sesekali malaikat tuh kayak datang ke situ, menyentuhkan ujung jarinya, dan siapapun yang ketika kolamnya bergelombang itu, siapapun yang pertama kali ke dalam kolam itu sembuh, dan dia berpikir itu yang akan menyembuhkan dia. Yesus nanya, mau sembuh nggak Pak? Dia bilang, gimana caranya saya sembuh? Ya, setiap kali kolam itu bergejolak, saya mau ke situ udah keduluan orang lain. Alasan. Ya. Nah ini yang menarik. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Cukup jelas kenapa Yesus disalib. Cukup jelas karena tuduhan penistaan itu. Oh ya, dia mengaku dirinya Tuhan, menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu dia alasan dia disalib, saudara. Ya. Dia bangkit pada hari yang ketiga, menandakan bahwa itu bukan cuma pengakuan orang gila, tapi dia adalah Tuhan. Ya, berapa puluh hari kemudian setelah kebangkitannya, dia naik ke sorga di depan mata banyak orang, menandakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Bukan Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia demi kepentingan manusia. Yohanes 9 ayat 1 sampai 16. Di bawah judul orang yang buta sejak lahirnya, artinya dia tidak terlahir dengan penglihatan. Ya, dia bukan
lahir terus sempat bisa ngelihat. Berapa tahun kemudian pas zaman TK ada temennya yang bercandanya kelewatan, saudara. Dia mau duduk, bangkunya ditarik, terus dia jatuh, terus jadi buta. Bukan, dia terlahir tanpa penglihatan. Kalau orang yang terlahir dengan penglihatan terus di tengah perjalanan hidupnya penglihatannya hilang atau rusak, masih ada kemungkinan sembuh. Tapi kalau udah terlahir tanpa penglihatan itu nggak mungkin. Nah itu bukan cuma sakit, tapi benar-benar masuk kategorinya cacat, disable. Dan ini yang Yesus lakukan waktu Yesus sedang lewat. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Ini dia. Ya, ini dia mental agamawi. Bahkan murid-muridnya berpikir, lihat nih, ketika kita melihat orang sakit, kalau kita berpikir dalam hati ini, kenapa ini orang bisa kayak gini? Ya, atau kita dengerin kisah orang, ada satu orang yang udah misalnya bangkrut atau sakit, sesuatu yang mungkin penyakit yang kayak, kok bisa kayak gitu sih? Kita mulai bertanya-tanya, siapa yang salah nih? Ya. Seolah kalau kita udah tahu siapa yang salah, kita akan berbelas kasih sama dia. Tapi ketika kita tahu alasannya, ya iyalah dia ngaco sendiri, siapa suruh? Akhirnya ujung-ujungnya kita tidak berbelas kasih. Dan ini mental orang yang agamawi itu selalu kayak gini. Ya. Ini orang buta dari lahir, ditanya, murid-muridnya nanya, "Guru, yang berdosa siapa sih? Dia atau orang tuanya sehingga dia terlahir buta?" Wow. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lihat, apa kata Yesus tentang disability? Ya, tentang orang yang terlahir cacat, ini terlahir buta, tapi disable banyak. Ya, ada yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, banyak. Tapi lihat, perhatiin nggak apa kata Yesus alasannya? Karena apa? Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam atau melalui dia. Jadi di dalam kelemahan itu justru kesempatan untuk menonjolkan kuasa Tuhan. Ya, ada seorang yang terlahir tanpa tangan dan kaki, namanya Nick Vujicic. Ya, Nick umur 10 tahun mau bunuh diri. Anak dari penginjil, pasangan penginjil. Ya, sempat bertanya, papa mamanya sempat bertanya, kita salah apa? Kita menginjil, kita hidup dalam pekerjaan Tuhan, kenapa anak kita dilahirin kayak gini? Kenapa Tuhan izinkan kita? Apa salah kita? Nick juga berpikir kayak gitu, apa salah saya? Mungkin ini dosa saya. Dia pikir, udahlah saya bunuh diri aja. Umur 10 dia mau bunuh diri, berusaha menenggelamkan dirinya di bak mandi. Ya. Tapi gak lama abis upaya bunuh diri yang gagal itu, dia berjumpa dengan Yesus dalam firman Tuhan. Dan dia ketemu ayat ini, saudara. Kenapa orang ini terlahir cacat? Jawaban Yesus menarik. Dan itu membuka matanya, kayak ada selaput yang gugur. Dia bilang apa? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Dia gak pernah berpikir ke sana, karena agama gak membawa orang berpikir ke situ. Agama selalu bilang gini, ini dosanya siapa ya? Agama selalu berusaha cari kambing hitam. Cari alasan di balik azab ini yang menimpa kita. Selalu kayak gitu. Tapi Yesus membawa kita melihat ke dimensi yang lain, bahwa memang ada diizinkan terlahir dengan disability, tapi dengan kenyataan bahwa bahkan yang cacat sekalipun, bahkan lewat dia pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dengan lebih luar biasa. Benar atau benar, sampai sekarang gak bisa dipungkirin, Nick Vujicic adalah salah satu motivator terbaik dunia punya. Ya. Di setiap kesempatan, mau di kesempatan rohani kayak Kristen atau bukan, dia selalu bawa Alkitab ke panggung. Dan dia selalu melakukan ini, sering banget kaget lagi. Orang ngobrol tiba-tiba dia ntar tiduran gitu di panggungnya, kubrak gitu. Kan kaget orang. Apa maksudnya? Terus habis itu dia gelinding nggak jelas, ada Alkitab, terus dia tempel kepalanya di Alkitab, terus dia berdiri. Terus dia bilang, saudara mesti tahu, tanpa buku ini saya bahkan nggak bisa berdiri. Semuanya pada ketawa.
Dia kasih tahu bahwa tujuan kita hidup ditemukan di dalam pencipta kita. Ketika kita mengenal pencipta kita, kita tahu ya Tuhan gak pernah iseng dan gak pernah coba-coba. Dia punya rencana dan setiap ciptaannya, baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna, semuanya punya kapasitas yang sama untuk memuliakan Sang Pencipta. Dan agama seringkali gagal. Keagamawian seringkali gagal membawa kita melihat. Soalnya kalau orang udah cacat, karena gini mentalnya gini saudara ya, domba nih, persembahannya kan misalnya domba gitu ya, domba yang cacat tuh nggak berharga, nggak kepake. Jadi seolah kalau ada orang yang cacat kayak gitu, udah nggak kepake, saudara salah. Itu domba itu kan buat persembahan, dan manusia jelas lebih berharga dari domba tentunya. Dan seringkali mentalnya kayak gitu. Ya, selalu coba cari siapa yang salah nih, siapa yang berdosa nih. Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Sedih banget ya orang buta ini. He didn't even saw it coming, right? Dia bahkan nggak lihat apaan tuh, gitu, apaan nih? Tiba-tiba gitu, dia masih kayak, diapain gua? Dia buta, saudara, dia nggak bisa lihat. Ini Yesus, kenapa gini? Kenapa sih? Kenapa nggak langsung engkau sudah sembuh? Ya. Buka matamu dan melihatlah. Kenapa nggak romantis gitu? Kenapa mesti ngeludah ke tanah terus ngaduk-ngaduk gitu loh? Ini terlalu kreatif memang Yesus itu, saudara. Dia sang kreator, sang pencipta, pasti kreatif. Dan kadang terlalu kreatif, saya bingung kenapa. Tapi kalau kita tahu bahwa orang ini buta sejak lahir dan kita diciptain dari debu dan tanah, from ashes to ashes, dari debu kembali kepada debu, dari tanah kepada tanah. Kalau Tuhan ciptain kita dari tanah dan habis itu dihembuskan nafas, orang ini gak punya penglihatan dan Yesus ngaduk tanah. Dia kasih penglihatan ke orang itu. Dikasih bagian yang gak ada itu dari tanah itu. Keren banget. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangga dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. What happened with you people? Aneh banget orang-orang ini. Orang itu sendiri berkata, benar akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, lalu mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Lihat gak, orang-orang ini selalu seolah paling punya otoritas di masyarakat. Masuk kategorinya tokoh-tokoh masyarakat. Bahasa Betawinya jawara. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Buat mujizat yang seajaib ini pun pertentangan demi pertentangan. Ada yang kagum, ada yang bingung, dan sebagian besar bingung. Ya, karena Yesus melakukan perkara-perkara yang membingungkan. Dari minggu lalu kita belajar bagaimana dia tulis-nulis di tanah. Ketika mereka ngomongin
Menurut hukum Musa perempuan kayak gini mesti disambitin pakai batu sampai mati. Mereka lagi ngomongin hukum Musa, tiba-tiba Yesus nulis-nulis di tanah. Yesus berusaha membuat mereka mengingat apa kata-kata Musa ketika Musa bilang, waktu itu aku sempat naik ke atas gunung dan di situ Tuhan memberikan kepadaku hukumnya yang ditulis dengan jarinya sendiri. Yesus berusaha mengingatkan mereka akan itu dan Yesus nulis. Soalnya Yesus bilang gini, nggak usah ngomongin hukum sama saya yang nulis. Gue tahu. Ya. Dan ini dia lagi melakukan hal yang kurang lebih sama. Orang terlahir tanpa penglihatan. Cuman Tuhan yang bisa bikin ini, saudara. Kalau cuman sakit dan disembuhin, saya rasa banyak yang bisa melakukan hal itu. Ya nggak cuman yang beragama Kristen. Dulu ada yang sempat terkenal anak kecil namanya Ponari, saudara, di satu daerah di Indonesia. Semua orang datang ke sana berbondong-bondong untuk disembuhkan karena konon air bekas kobokan tangannya kalau diminum bisa menyembuhkan orang. Dan itu bukan omongan biasa, itu bukan omong kosong karena antrian yang segitu panjang ke kampung kecil itu. Menjelaskan ada kesembuhan di situ. Tapi mujizat semacam ini nggak pernah ada lagi terlihat ketika yang terlahir buta bisa ngelihat. Yang bisa menciptakan yang nggak ada jadi ada. Ex nihilo. Ya, cuman Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa menjadikan yang nggak ada jadi ada. Kalau cuman dari sakit jadi sembuh, banyak yang bisa melakukan hal itu. Tapi kalau nggak ada jadi ada itu cuman Yesus doang yang bisa. Makanya dia melakukan sesuatu yang aneh ini. Dan orang buta ini selalu ceritain itu. Dia mengadukan tanah. Dan yang bikin mereka gusar kalau kaum agamawi ini adalah karena Yesus mengaduk tanah di hari Sabat. Gara-gara gitu doang. Banyak hal yang gak boleh dilakukan di hari Sabat, kurang lebih ada 39. Saudara bisa cari di Google. 39 hal yang dilarang dilakukan. Dan salah satunya mengaduk-ngaduk tanah tadi. Dan nampak Yesus sengaja melakukannya. Sekali lagi untuk menyingkapkan dalam hati mereka. Betapa kita bisa beragama, tapi kehilangan isi hatinya Tuhan. Ya. Saya gak jemu mengingatkan Lukas 15. Seorang bapak memiliki 2 anak. Anak yang bungsu, sangat kurang ajar, papanya belum mati, dia minta warisan. Seolah dibilang sama papa gini, "Pah, papa bisa mati aja gak sih? Lama banget sini, kalau gak di sini warisan duluan deh." Ya, dan nampaknya dia merengek, akhirnya papanya kasih. Papanya kasih kepada mereka, bukan cuma kepada yang bungsu. Ya, dan menurut peraturan Yahudi, yang sulung dapat double portion, dapat 2 kali lipat dari yang bungsu. Yang sulung selalu dapat 2 kali lipat. Artinya kakaknya dapat lebih banyak dari adiknya. Ini yang terjadi, dijual semua warisannya sama adiknya. Jadi uang, foya-foya. Dia pergi ke keluar kota besar dan foya-foya di sana main pelacur, judi. Kalau zaman itu udah ada era itu mungkin narkoba. Pokoknya sehancur-hancurnya deh. Foya-foya segila-gilanya. Duitnya dihabis, hambur-hamburin. Tibalah waktu tiba-tiba ada kelaparan pada negeri itu dan semuanya kena imbasnya dan apalagi dia. Ya kekayaannya ujungnya pastinya habis juga. Dia berakhir di kandang babi. Bekerja. Satu cerita yang sangat-sangat mengganggu pastinya karena babi itu binatang paling menjijikan ya. Bahkan bagi teman-teman Yahudi Timur Tengah haram masuk kategorinya. Dan orang ini bekerja kasih makan babi. Dan di kisah itu dilanjutkan Yesus menceritakan bahwa dia kelaparan banget. Dan dia sampai pengen makan makanan babinya karena terlalu lapar. Bosnya gak ngizinin. Ya. Kalau lu makan makanan babi gua makan apa? Lebih berharga babinya dari dia. Kenapa? Karena bosnya bukan bapaknya, benar? Akhirnya dia baru sadar, ya ampun, pembantu gue di rumah aja nggak gini-gini amat. Pembantu loh. Gue ngapain ya di sini? Nah, itu pertanyaan itu. Ngapain lo di situ? Ya. Kita pengen berusaha lari dari Tuhan seolah ada kemerdekaan di luar Dia. Tapi kemerdekaan di luar Tuhan ada perbudakan terhadap dosa dan anak itu akhirnya pulang. Menyadari kebodohan dan dia pulang, dia tahu di rumah bapaknya pasti minimal ada makanan dan dia pengen ngelamar jadi pembantu deh, salah satu dari pembantu. Yang mengagetkan adalah sebelum dia sampai di rumahnya tiba-tiba papahnya udah lihat dari jauh dan papanya lari. Lari itu satu hal yang paling gak mungkin dilakukan seorang laki-laki Yahudi. Ya.
Gentleman walks but never run. Laki-laki itu berjalan tapi nggak pernah lari. Lari itu merendahkan martabat seorang laki-laki Yahudi. Tapi papahnya ini nggak peduli. Anaknya yang hilang, yang kemungkinan besar udah dia cari kemana-mana. Karena dia tahu nih duit segini nih paling 2 bulan, 3 bulan udah habis. Ya bapaknya yang paling tahu, orang tua kita paling tahu seberapa selebornya kita, seberapa borosnya kita. Orang tua kita paling tahu. Dia lari mendapati anaknya dari jauh, dia lari dan dia peluk, dan anaknya bilang, "Pak, aku gak layak disebut anak papa lagi, jadiin aku satu pembantu aja." Ngomong apa, bodo amat. Dia ngomong sama salah satu pembantunya, "Coba sini ambil semuanya, jubahnya, sepatu, kasih cincin di anak saya udah pulang." Bikin pesta besar, saking besarnya zaman itu belum ada rental sound system. Ya, dan dibilang bunyi nyanyian dan tariannya terdengar dari jauh. Artinya itu pesta besar sekali. Tarian dan nyanyian kedengeran. Tarian dari jauh, itu belum zaman sound system, saudara. Ya, ini DWP sebelum DWP ngetren, saudara. DWP apaan ya? Pokoknya yang kira-kira 4 km udah kedengeran pup, 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 itu. Ini pesta terbesar mungkin di era itu. Anaknya yang baik hati dan tidak sombong, yang tidak pernah melanggar peraturan, ya, pulang. Kita asumsikan dari pelayanan, saudara, karena dia pasti pelayanan. Ya. Dari jauh dia nggak mau masuk, karena orang agamawi biasanya nggak suka yang pesta-pesta. Ini yang terjadi, ya. Dari jauh dia ngeliatnya ada apaan sih, gitu. Dia panggil salah satu pembantunya, "Sini, ya sini, ada apa tuh?" Ya, adikmu pulang, adikmu yang hilang itu pulang. Dan bapak bikin pesta besar sekali. Dia marah, saking marahnya dia nggak mau masuk. Ya. Bapaknya mulai bertanya-tanya, di mana dia, anaknya yang sulung. Ini berita baik, dia pasti sangat senang nyambut adiknya yang udah hilang ini. Ya. Dan dia nanya sama pembantunya, "Mana dia? Biasa jam segini udah pulang." Pembantu yang tadi bilang, "Pak, nggak mau masuk." Dia marah, "Nggak mau masuk, Pak. Di mana? Di luar sana." Papanya keluar. Sekali lagi papanya benar-benar penuh kasih luar biasa. Dia keluar lagi. Pertama dia keluar dan lari mendapati anaknya yang hilang, dan sekarang dia keluar berusaha membujuk anaknya yang sulung yang marah besar. Baru sampai di depan, papanya belum ngomong apa-apa, tiba-tiba anaknya udah ngomong gitu. Dari dulu. Ya, gua nggak pernah ngelanggar perintah lo. Ya. Semua larangan lo gue jauhi, semua perintah lo gue taati, tapi nggak pernah lo pestain gue. Ya. Tapi giliran datang anak lo tuh yang udah ngabisin harta, duit lo dengan pelacur, judi, foya-foya, lo pestain dia. Dan saya yakin papanya sedih banget ketika denger itu. Dia bilang adiknya bukan adiknya tapi anakmu. Dan saya yakin anak ini ketika ngomong ini, ketika dia lagi marah, dia gak sadar. Dia asal jeplak aja karena dia saking bencinya, dia gak ngerasa adiknya. Dia bilang, "Biar datang anak lo tuh." Ya, dan posisi anak ini lagi di luar rumah. Dan saya gak jemu-jemu mengingatkan hal ini karena ini cukup menampar saya. Ya. Dia di luar rumah. Dan dia bilang adiknya sebagai anakmu. Dan tanpa sadar dia bukan anaknya dari bapak ini lagi ketika dia ngomong itu. Kalau adikmu bukan adikmu, berarti ayahmu bukan ayahmu, oke? Ini kayak judul FTV, saudara. Aku anak siapa? Itu judulnya, ya kan? Dia marah dan gak sadar ini, saudara. Marah besar. Dan papahnya benar-benar, saya yakin pasti sedih sekali papahnya. Karena papanya lagi seneng-senengnya, dia gak nyangka bisa kayak gini anak. Dia ngomong satu kata yang benar-benar menyedihkan. Dia bilang gini, "Nak, selama ini kamu bersama-sama dengan aku. Semua yang aku punya itu punya kamu juga." Dan bapaknya gak ngomong tentang duit, bukan tentang warisan, bukan tentang harta, bukan. Bukankah mestinya hatimu bersuka cita? Bukankah mestinya engkau turut bersuka cita karena adikmu yang hilang telah ditemukan kembali?
yang mati telah hidup lagi. Papahnya ngomong tentang hatinya. Bisa loh, ya, menjauhi larangan dan mentaati perintah. Tapi kehilangan, kelewatan yang terpenting dari semuanya, isi hatinya Tuhan. Dan jangan sampai kita terlalu sibuk dengan agama kita, sampai kelewatan yang terpenting dari segalanya. Ya, Hosea 6 ayat 6. Yang ku kehendaki, yang ku sukai kata Tuhan ialah belas kasihan bukan korban sembelihan. Ya, kasih setia bukan korban sembelihan, dan belas kasih lebih dari korban-korban bakaran. Tuhan bilang, I don't need your religion, but please jangan sampai kelewatan isi hatiku. Karena if you missed God's heart, you missed Him. Ya, kita kelewatan, kalau kita kelewatan isi hati Tuhan, kita kelewatan Dia. Kita kehilangan Dia. Kita hanya sekedar beragama. Seringkali kalau saudara perhatiin ya, sepanjang sejarah dan bahkan sepanjang hidup kita sendiri kalau kita renungin. Ya, kalau saya renungin hidup saya dulu sebagai seorang yang agamawi. Ya. Sebelum 2008 saya bertobat. Saya Kristen dari lahir, saudara. Pelayanan otodidak dalam semua jenis pelayanan dari tahun 2000. 8 tahun kemudian saya baru benar-benar berjumpa sama Tuhan. Dan kalau dilihat dari kadar kesibukan rohaninya, jujur lebih sibuk dulu. Rapat ini, rapat itu, ya kan? Perkumpulan ini, persekutuan itu, semuanya, ya kan? Penjangkauan ini, apaan itu, pelayanan kampus apa, ribet banget, kayak kesannya tuh kayaknya Kristen banget gitu. Tapi hidupnya dua dunia, pelayanan jalan terus, dosa jalan terus, dan itu akhirnya apa? Menunjukkan itu cuma sekedar religious activities doang. Tapi kelewatan isi hatinya Tuhan, makanya di situ masih banyak kesombongan, ya, masih banyak penghakiman, masih banyak kepura-puraan, pencitraan itu loh, saudara. Kenapa? Karena itu cuma agama doang. Tapi semenjak saya bertobat, fokus saya sederhana, saudara, cuma untuk mengenal Tuhan dan memperkenalkan Dia kepada setiap orang. Dan ketika ada kesempatan untuk memberi, ketika ada kesempatan untuk mengasihi, ketika ada kesempatan untuk dengerin kisah orang, terkadang tergerak tuh kedagingan saya kembali untuk mengingat zaman-zaman agamawi itu, dan saya tergerak untuk menghakimi dia, untuk ya selalu sendirilah, pengen kayak gitu. Tapi apa Tuhan bilang, jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan aku kasih Dia di dalam hidup kamu. Bukan percuma kamu kenal sama Dia. Jangan sampai gagal mengasihi. If you fail to love, you fail to live. Karena perintah terutama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Percuma kita beragama kalau kita gagal mengasihi. Ya. Saya tutup dengan ini, ada satu kisah. Seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Horor di kisah itu adalah bukan hanya karena orang kaya itu berakhir di neraka dan Lazarus yang miskin berakhir di pangkuan Abraham. Bukan itu horornya. Horornya adalah di sepanjang kisah kita gak pernah tahu nama orang kayanya siapa. Nampak kita bisa terkenal dan kaya raya dan foya-foya di dunia ini, tapi sorga bisa gak kenal siapa kita. Saudara mesti perhatiin, ini ayat yang gak boleh lewat. Dibilang gini, dibilang Lazarus yang miskin itu diletakkan di situ. Diletakkan di, saya gak tahu posisinya di mana, tapi seringkali kayaknya di bawah kaki orang kaya itu, di bawah mejanya, barang anjing-anjingnya. Dan dibilang, ayatnya bilang cukup jelas, diletakkan di situ, saudara. Sama siapa? Sama siapa? Sama Tuhan. Artinya apa? Setiap orang yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kita, ya, adalah kesempatan untuk berbelas kasih seperti Tuhan berbelas kasih sama kita. Jangan lari, jangan lempar tanggung jawab, jangan bilang udah lu aja lu ngurusin deh, gue gak punya waktu buat ini, gue terlalu sibuk pelayanan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang ini. Di Matius 7 ada orang-orang yang pada hari-hari terakhir
Berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu, membuat banyak mujizat demi nama-Mu, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi nama-Mu. Tapi Tuhan bilang, siapa ya? Sesungguhnya aku tidak pernah mengenal engkau, pergilah hai pembuat kejahatan. Jangan sampai pelayanan kita sangat spektakuler, tapi ternyata cuma agamawi aja. Ya, karena bukan yang panggil dia Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kalau Bapa kita murah hati, kehendak dia adalah apa? Dia menginginkan, dia merindukan anak-anaknya juga memiliki hatinya. Murah hati, hati yang itu, hati yang penuh belas kasih. Ya. Dan saya berharap pastinya gereja kita dimulai dari kita kok, nggak pernah buat, ini bukan tentang orang lain, ini semua tentang kita. Ya. Kita harus saling membantu pertama di rumah dulu. Saya rindu gereja mula-mula tuh jadi kenyataan lagi ketika segala kepemilikan tuh milik bersama. Tapi semuanya karena apa? Karena saling mengasihi seperti keluarga. Ya. Saya rindu di tempat ini di mana kita saling mengenal sampai apa ya? Sampai ngomong-ngomong jeleknya nih, bilang ini, kalau gue mati, ya, kalau gue mati, lu jagain anak-anak gue. Segitu deketnya kita sampai kita bilang gitu sama orang-orang yang sebenarnya nggak ada hubungan keluarga. Tapi kita tahu kita akan bersama nanti di dalam kerajaan sorga. Jadi kita satu keluarga, ya, keluarga kerajaan Allah. Itu hubungan yang segitu dekatnya. Kesannya kita punya saudara nih. Tapi kalau kita mati, kita lebih percayain anak kita ke teman gereja kita sendiri. Karena kita tahu anak kita akan dibimbing mengenal Tuhan. Ya, bukan cuman nanti di sekolahin atau apa, itu bonus. Tapi yang pertama mengenal Tuhan dulu, karena itu yang terpenting. Ya. Dan saya berdoa pasti masih sama. Kerinduan saya dari awal saya ngelihat ini, dan betapa Tuhan udah melekin mata saya terhadap keagamawian saya, dan saya lihat di banyak orang lain juga mental yang sama. Saya rindu satu gerakan kekristenan yang baru, kekristenan yang sungguh-sungguh, kekristenan yang apa ya, nggak betah cuman dengan sekedar gereja-gerejaan gitu, nggak betah dengan sekedar religious activities, kekristenan yang nggak betah, yang bosan dengan churchianity, saya bilangnya. Karena Christianity bukan churchianity, dan churchianity bukan Christianity, bukan gereja-gerejaan. Kekristenan itu sesuatu yang sangat indah. Ya. Tadi pagi sebelum bangun pagi saya langsung nonton video dari seorang pendeta yang gerejanya dibom di Samarinda. Menarik, di TV, ya, di TV nasional dia berdoa. Dia bilang, saya mau ketemu sama yang bom. Buat apa, Pak? Saya cuma pengen doain dia. Saya pengen letakin tangan saya di kepalanya dan berdoa buat kedamaian dalam pikirannya. Dan habis nyamperin orang itu yang ngebom, ya, dia mau berdoa buat orang itu, dia langsung ke rumah sakit ngeliat semua korbannya yang semuanya anak kecil, balita. Satu meninggal namanya Intan. Dan yang beberapa benar-benar dia bilang, ini berangkat bareng saya. Ketawa-ketawa, udah botak, hitam, kebakar semua. Dan dia bilang gini, Amang, doain saya Amang. Terus dia bilang gini, pendeta bilang, Amang di sini, Amang nggak kemana-mana. Kekristenan macam itu, saudara, yang gak bisa dipungkirin oleh semua kalangan, apapun agamanya, adalah yang paling indah. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang berikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan gak ada cinta yang lebih absurd daripada cinta yang diberikan kepada musuh. Kasihilah musuhmu, dan itu dia agamawi. Keagamawian akan menjauhkan kita dari cinta yang itu. Tapi kekristenan yang sesungguhnya akan melakukan itu. Ya, kita gak akan gagal mengasihi siapapun yang Tuhan izinkan datang di hidup kita. Yuk kita berdoa yuk.